Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat dan pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah, pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Nusantara. Indonesia maju bukan hanya karya presiden dan wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun yudikatif, tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan, dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, maupun petani, nelayan, dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia. Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia maju, kita mampu melakukan lompatan kemajuan. Lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan, sebagai presiden dalam sistem presidensial yang memandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras. Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini kita berada dalam dunia baru, dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid keempat. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antar negara berebut investasi, antar negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar. Antar negara merebut talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah sekarang ini kita peroleh. Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman. Ancaman terhadap ideologi yang Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan lokal bangsa kita. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan sigap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lain dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan kita, hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Oleh karena itu, sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola risiko, menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain.
Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM yang unggul, yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM yang unggul, yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul, terus belajar, bekerja, dan berdedikasi. Jika kita semua segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya adalah sekarang, tatkala kita antara 2021 hingga 2025 berada di puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan juga harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita butuh SDM yang berbudi pekerti, luhur, dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Budi pekerti, sopan santun, toleransi, dan kedisiplinan, termasuk kebiasaan mengantri dengan sabar dan teratur, harus kita tanamkan sejak dini. Biasa mandiri, percaya diri, gotong royong, dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita. Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita. Keterampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar the emerging skills harus sudah dilatih sejak pendidikan menengah ini. Untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi, bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global. Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM yang kuat dan sehat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat. Hadirin yang berbahagia, saya sangat menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif. Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi, penyederhanaan, dan konsisten regulasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana. Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi harus kita atur secara struktur. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan, hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan ini dengan memohon ridho Allah SWT dan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, SDM unggul, Indonesia maju, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.